niat kehamilan. Jadi di sini saya sebagai apa itu tukang tanyanya. Kalau keton di Kupang ini bilang tukang bertanya. Jadi beta ada beberapa pertanyaan ke istri saya. Jadi Mami, apa yang kamu rasa selama masa kehamilan ini, mulai dari saya tidak tahu kalau kamu ada tunjuk saya apa itu tespek, apa yang kamu rasakan? Aku kan hamil kebo, jadi sudah tahu apa-apa, soalnya ada mual, soalnya ada muntah, hanya kita pemalas, terus kita pulang dari Kiva dengan laki seorang diri ini, terus di rumah beta masih aktivitas seperti biasa, masih ngebabu layaknya ibu rumah tangga. Ya. Terus beta main tidur, beta kira itu beta jet lag karena 3 malam nginap di Kiva, yang dimana sampai tidur malam lagi suka keluar karena waktu itu kan mampu melayat ketemu Bapak Ani. Terus Sunday in the morning beta laki sejalan pi buka kios. Nah, beta ambil beta pun tespek, beta iseng. Terus beta kaget sendiri guys, itu garis 2 sempat sulit percaya. Yang bepung tangan yang gemetar itu bisa percaya, beta siap-siap, beta masih nyantor. Tapi kan sebelum kotong ke Kupang kan, Kupang ke Kiva kan beta sudah sering ganggu kamu loh. Itu loh, jaga bepungan baik-baik di kandungan itu. Karena dari situ ucapan-ucapan yang kotong ucapan adalah doa. Dia sempat percaya guys, karena kan dia omong-omong dan jaga beb anak dalam perut, karena beta sudah merasakan apa-apa. Jadi beta kayak respon dia, saya bilang semoga amin. Ternyata ucapan adalah doa. Betul orang bilang. Selanjutnya yang kita kembali dari sana yang kamu sudah itu beta pilih puskesmas, sampai di sana beta spek pulang, terus beta minta dokter untuk USG, dan ya sudah ada kantong kehamilan, tapi waktu itu cikal bakal ini saja yang sudah ada, tapi belum ada janin. Kita kembali lagi 2 minggu, beta cek ulang di Bepom. tidak cerita jangan sampai situ dulu toh Mami. Ceritakan ya setelah dari puskesmas. I surprise, I punya suami sedang makan geprek. Ya guys, memang benar-benar beta sudah tahu itu beta sudah tahu karena pagi-paginya beta kerja buka kios, pergi buka kios, lalu dia pergi kerja di puskesmas begitu. Dia pulang, dia apa namanya, dia bawalah itu tespek. Nah, ceritanya dia datang dari bukan, ceritanya begini, apa, bikin status dulu ya. Ya ada status di WhatsApp. Katanya apa? Doa novena 3 Salam Maria didengarlah. Iya, didengarlah atau dikabulkan ya begitu. Nah, di situ saya komentar dia punya status itu loh. Saya komen, saya bilang apa cerita? Pasti ada kabar baik. Oh, saya bilang pasti ada kabar baik ya Mami. Terus bisa bilang habis iya, dagangan pisang laku. Dagangan pisang laku gitu. Memang dia beta rahasia bawa privasi. pisang terus guys. Dia privasi. Beta wanita karir yang tetap jualan di puskesmas. Beta bilang beta pun pisang lumer laku. Nah, Jadi dia curiga lain. tapi di situ saya sudah feeling teman-teman. Karena apa saya feeling? Tumben hari ini dia bisa dia bikin status seperti itu. Selama ini dia status tapi tidak
kayak sampai saya film begitu. Lalu dia pulang dari sana, Di rumah mereka ada sedang makan oh soalnya dia bungkus bawa beta nasi babi. bukan nasi babi. Apa sih? Oh nasi babi. Bungkus beta bawa nasi babi. Di situ dia datang, dia langsung buka nasi babi di depan mata saya. Dari situ saya buka, saya makan lah. Terus saya bilang, papi beta kacamata baru pecah. Dia bilang, pecah kenapa? Karena beta taruh tespek di dalam itu kotak kacamata kan. Beta bilang, tahu nih itu kacamata yang kita baru beli itu. Ya. Terus papi tolong ambil dong. Coba lihat bisa kosong diperbaiki. Sudah pas dia buka ada tespek di dalam positif garis 2. Yang beta sorong ada buku pink, buku KIA. Maka nanti videonya kita kasih tayang. Dia pun menangis terharu itu karena apa? Coba tanyakan sendiri ke orangnya guys. Selaku lelaki Ya, yang membuntingiku. Nah, bagi teman-teman laki-laki dengan yang sedang berjuang garis 2 dengan pasangan yang Banyak berdoa. banyak berdoa, Makan berhubungan sehat. kepada Tuhan begitu, dan makan makanan yang sehat ya. Banyak vitamin C-nya, proteinnya. Konsumsi. Pokoknya konsumsi, menjauhi Vitamin D. alkohol, rokok. Nah itu memang benar-benar kita harus menjauhi dari makanan-makanan yang misalnya seperti sosis, minuman berwarna, lalu karena kita di kantor di Kupang ini kan biasa terkenalnya kan teman-teman Salome toh. Nah, Salome itu sebaiknya dilarang makan untuk teman-teman yang pejuang garis 2. Nah, di situ saya benar-benar terharu teman-teman karena dia datang, dia menunjukkan 2 garis. Di situ kan saya, apa ini? Mama hamil. Nah, di situ kan saya sedikit terharu, lalu saya menangis karena perjuangannya selama 1,5 tahun. Sempat saya berpikir teman-teman, bukan berpikir dalam arti berpikir negatif, karena tahulah namanya mulut-mulut ya, keluarga, teman-teman saya. Yang tidak menyukai kamu. Bukan orang tidak menyukai mami, maksudnya teman-teman kita yang dekat dengan katong itu kadang kita telepon, teman sahabat dong telepon, mereka selalu tanya kabar. Pertanyaan ketika kita teleponan pertama itu langsung tanya, bagaimana, sudah punya anak belum? Nah, dari situ saya sangat-sangat, memang hati kita sakit tapi kita tetap diam dan selalu berdoa ke Bunda Maria, Tuhan Yesus, pokoknya katon tetap berkumpul kepada Tuhan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita Tapi berjuangkan. memang sih waktu itu hal itu selalu indah pada waktunya itu betul. Sampai boleh buru-buru, sampai boleh menuntut, sampai boleh dengar orang ngomongan. Enjoy your life. Kayak katong toh pacaran puas setelah menikah 1 tahun lebih, katong pacaran, katong jalan keliling-keliling ini NTT, tahu Tuhan kasih di waktu yang tepat toh. Betul. Di pas pada saat pasca sudah patong pulau Vena, Bunda Maria jawab di situ. Dan I'm pregnant. Nah, sekarang Bumini ini sudah hamil, ceritanya sudah hamil teman-teman. Kan sudah sekarang kedua. Apa yang mami rasakan selama semester pertama?
ngidam juga tuh mami, masa mami nggak pernah Ngidam ngidam? mangga. Ya itu ngidam, jangan Ngidam bilang mangga. tidak ngidam, ngidam. Tapi karena bapak ya sudah ketemu di NTT itu mangga karena memang musim ya guys ya. Itu bukan sudah ketemu teman-teman, karena memang sudah musim. Jadi mangga dapat langsung dari dia pun obat di Makassar. Itu pembantu kan, nah itu hari kan ada di Makassar sana, jadi pulang dan Selalu bawa mangga. selalu bawa mangga begitu. Jadi Udah, mintalah ya. dari bapak di sana. Dan apa yang kamu rasakan toh? Bagaimana? Badan penuh bekal, selalu minta kamu. Yang membuat saya malam saya tidak bisa tidur, kadang jam 12, jam 1. Papi. Kencing. Oh iya itu ya, sering kencing itu biasa pada ibu hamil yang trimester 1 itu. Dari ulu hati. Itu tengah malam itu Bisa diterima. bisa sampai 3-4 kali begitu bangun untuk kencing teman-teman. Ulu hati nyeri karena kelaparan. Kalau ada makanan, kita paling suka bau uap nasi. Iya teman-teman, kadang pun istri ini unik. Padahal nasi, namanya nasi. Kita kalau cok di Magicom, ketika kita buka pasti ada uapnya, dan uapnya pasti ada uap bau nasinya. Dan uniknya saya pun istri ini, dia selalu salahkan saya. Salahkan beta nih teman-teman. Salahkan beta bilang, beta masak nasi sonde bae lah, sonde beginilah, bau lah. Nah, tapi beta di situ beta mengerti. Oh, berarti ibu hamil don. Jadi makanan apa saja yang merasa enak gitu, merasa baunya enak itu nanti merasa itu lain teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana, kalau istri baru trimester pertama yang pemula dong, mau dalam arti basi, Sabar. itu harus baik belajar sabar itu. Sabar itu Kayak contoh, kerja laki, pokoknya semua aja handle. Hanya guys, setiap hari, setiap malam itu apa? maunya tidur terus. Tapi itulah hebatnya perempuan, dia rela untuk kehilangan dia pun pekerjaan hanya demi jaga di rumah. Bersyukurlah kalian yang masih yang mamanya masih ada itu. Sekarang beta sudah rasakan bahwa jadi perempuan jadi ibu itu sudah mudah. Betul. Jadi bagi teman-teman Kalau laki-laki, sokong suami brengsek, bagi teman-teman laki-laki beta juga sebagai laki-laki, jangan menyakiti kalian punya istri pada saat hamil. iya betul. Ya, harus selalu membuat dia bahagia, jangan membuat dia stres, frustasi. Ketika kalau dia stres, berarti hormon di dalam tubuh mempengaruhi janin. Nah, jadi di situ kita harus belajar tahu maunya istri, karena kita nurutin saja apa saja yang dia minta, apa saja yang dia mau, kita nurutin saja. Tapi jangan berlebihan juga pada ibu hamil juga. Jadi ibu hamil juga. Iya, saya boleh dikatakan menyusahkan, tapi ya saya harus sabar namanya. Kadang kan ya mami rewel harus belikan makanan nasi padang. Saya cerita teman-teman, kemarin nasi padang itu padahal kita ditinggalkan di Wasau jauh dari Kupang teman-teman, dan dia paksa saya harus pilih Kupang itu dengan siang-siang bolong itu jam 12 itu teman-teman, dan panas ngeri. Dia paksa beta untuk pilih nasi padang di Kelapa Lima. Kalau bagi teman-teman yang di Kupang pasti tahu kalau Kelapa Lima itu makan nasi padang yang terenak itu kan di Kelapa Lima. Dan termahal, terekonomis. Tapi lumayan deh itu, ya namanya rumah makan padang kan begitu. Itu sudah dianggap restoran itu. Nah itu dia paksa beta mau pi. Dan beta sudah mau. Bagi teman ini lumayan jauh teman-teman, ada berapa kilometer? Sekitar 18 kilometer. Betul kok? Bukan 18 kan, kita kan 28.
di sini sudah 28 kita, betul kan? 28 km temu itu dari Tarus Pak. Iya, atau dari sana ke sini, itu kan hitung kilometer, itu makanya yang kilometer 28 Pak Mami. Iya, itu dari Tarus toh. Dari Tarus apa? Dari Kota Kupang. Nah, dari Kota Kupang. Bayangkan, dia suruh saya itu dari Waisal ini 28 km pergi ke Lapalito. Nah, dari situ dia sudah mau, bukan sudah mau, dia mau ujung-ujungnya alternatif karena kita ada nasi padang dekat dengan kita itu di daerah Campur sana teman-teman. Jadi saya gas motor lah ke Campur. Itulah kalau ibu hamil oleh di trimester pertama mintanya yang aneh-aneh teman-teman. Jadi selama masa kehamilan ini apa interaksi terhadap kau punya teman-teman atau bagaimana cerita teman-teman yang sudah berpengalaman apa yang Mamai merasakan toh bagaimana? Iya maksudnya kayak ada teman-teman yang cerita bilang oh dulu saya begini saya pernah hamil pengalaman nah kita rasakan namanya perempuan setiap orang berbeda. Berbeda nih kalau bagaimana? Ada yang mual, ada yang sonde, ada yang muntah, ada yang sonde, ada yang minum pisang ke Jakarta sana. Dari Mami masuk di kategori-kategori itu sonde. Jadi malas. ayo. Tapi Mami belum pernah muntah. Ya, Pernah satu kali. sudah di sana. Tapi saya dengar cerita bilang mati di bulan Sudah lulus sudah lulus. Oh, gitu. Jadi begitulah teman-teman yang Bepung istri rasakan selama di trimester 1. Semangat buat perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin saat trimester 1 ada yang hiperemesis gravidarumnya parah, terus ada yang ngidamnya susah untuk dicari dari kampung suami dong. Terus untuk para calon bapak-bapak semangat, tetap sabar, pokoknya untuk istri omong apa iya selalu karena memang ngomong berani kami dan itu apa suka naik turun kalau dia emosi dengar saja kalau dia cerewet dengar saja jangan bikin dia stres karena akan berpengaruh di janin. Terus setiap perempuan itu kan berbeda yang merasakan, ada yang bilang kadang sampai mual kayak ini orang sering sebut bilang kehamilan kebo jadi ada rasa apa-apa sampai dimidam dan segala macam, ada yang sampai belum masuk rumah sakit. Pokoknya kita bersyukur lah karena selama masa kehamilan istri saya tidak terlalu membuat saya capek juga sih. Paling capeknya hanya kayak bantu dia masak, kadang cuci baju. Ya itu kita sebagai seorang laki-laki juga kita jangan gengsi atau egois teman-teman. Jangan Ada. pakai prinsip yang bilang laki-laki itu harus di depan, itu harus di skip. Bukan laki-laki yang harus di depan, istri yang selalu di depan. Makanya jangan pakai prinsip yang bilang suami itu sampai boleh kerja, sampai boleh bantu. Oh, iya betul Jangan teman-teman. pakai hal yang begitu. Mungkin orang dulu begitu, tapi kadang generasi itu son ada yang begitu. Son tahu sih, mungkin beberapa orang masih pakai prinsip begitu. Puji Tuhan ya kita tahu son ada yang begitu. Itu suami bisa kerja, suami yang kerja. Begitu pun sebaliknya. Karena biar menghindari faktor-faktor stresnya istri, biar tidak ada pertengkaran di dalam rumah tangga pada saat di trimester 1 dan kedepannya begitu teman-teman. Jadi jagalah mental istrimu dengan baik-baik. Apalagi seperti kami ini teman-teman baru Tuhan kasih karunia yang pertama kali, dan di situ kami harus benar-benar jaga teman-teman karena terutama di opa, di oma, mereka sudah merindukan cucu punya pertama dari dari anak pertama karena untuk istri kan anak pertama
pertama, jadi beta juga anak pertama, jadi kita benar-benar harus jaga guys. Jangan paksa isi sampai capek. Kadang saja saya punya orang tua ini sering nasihat saya teman-teman, jangan memaksa istri untuk memasak kalau dia capek, jangan memaksa dia untuk cuci, terutama bukan kerja-kerja yang berat-berat itu di dapur itu tidak boleh teman-teman. Sebaiknya kita sebagai laki-laki juga kita harus peka dan turun tangan, karena itu baik untuk anak, apalagi anak pertama itu benar-benar sayang teman-teman. Ya mungkin itu saja dulu. Cerita Itu trimester 2. Trimester 2 teman-teman. Bye bye.